Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan perancangan dan implementasi sistem yang beranggotakan yang pertama Mbak Wiwin Septian Nurlaili, NIM 2019 SA 158, yang kedua Mbak Nurlita Suciati, NIM 2020 SA 073, yang ketiga Mbak Aini Yara, NIM 2020 SA 115, yang keempat Mbak Karina Astari, NIM 2021 SA 041, dan yang terakhir saya sendiri, Dia Ayu Pratiwi, NIM 2021 SA 046. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mbak Lita. Silakan Mbak Lita. Terima kasih Mbak Dia atas waktunya. Ini untuk perancangan sistem surat masuk dan surat keluar di LKP Solocom dimulai dari algoritmanya dulu, di mana admin ini akan menerima surat masuk dari instansi maupun perusahaan. Kemudian surat tersebut di-scan dalam bentuk PDF dan dicatat dalam sistem komputer. Kemudian didisposisi ke pimpinan. Jika surat itu tidak perlu balasan, maka akan langsung diarsipkan oleh admin. Apabila surat masuk itu perlu untuk dibalas, maka pimpinan akan meminta admin itu untuk membuat surat balasan. Surat balasan inilah yang disebut dengan surat keluar. Pembuatan surat ini, ya maksudnya surat keluar itu diperlukan tanda tangan divisi sesuai isi surat yang bersangkutan dan tanda tangan pimpinan, di mana nanti surat tersebut akan di-scan kembali, kemudian dicatat dan digandakan. Hasil penggandaannya ini nanti duplikatnya akan diarsip dan surat aslinya akan dikirim sesuai dengan tujuannya. Ini merupakan flowchart dari surat masuk LKP Solocom, di mana flowchart-nya ini terbagi jadi dua, yaitu ada admin sama pimpinan. Dimulai dengan ini ya, surat di sebelah kiri ada surat masuk, kemudian surat masuknya itu di-scan dalam bentuk PDF, dicatat dalam sistem komputer, di mana di sistem komputer itu sudah ada tabel-tabelnya sendiri ya. Kemudian termasuk hasil scan suratnya itu dimasukkan juga di situ. Kemudian di paling kanan sendiri dari sistemnya itu kan bakal ada keterangan disposisinya. Jika itu perlu disposisi, maka akan di-checklist di disposisinya. Dan hasilnya itu nanti bakal langsung diketahui oleh pimpinan secara real time ya, karena sistemnya itu nanti real time. Di mana surat masuk disposisinya ini nanti akan ada dua kondisi, ada dua keterangan, di mana yang pertama itu ada surat yang tidak membutuhkan balasan dan ada surat yang membutuhkan balasan. Nanti jika tidak membutuhkan balasan, maka surat akan diarsipkan langsung dalam box file dan diakhiri N ya. Tapi jika butuh balasan surat, nanti akan dibuatkan surat keluar. Surat keluarnya ini flowchart-nya nanti akan dilanjutkan di halaman kedua. Itu Mbak Dia, terima kasih. Iya, selanjutnya silakan Mbak Aini untuk melanjutkan presentasinya. Baik, kemudian berkas surat keluar LKP Solocom. Di sini ada 3, yaitu ada admin, pimpinan, kemudian tujuan surat. Yang pertama mulai dari pembuatan surat keluar. Pembuatan surat keluar itu ditandatangani oleh akademik atau akadip. Kemudian ditandatangani oleh pimpinan. Pembuatan surat keluar tadi, surat di-scan di-scan berbentuk PDF, kemudian dicatat dalam sistem komputer termasuk input hasil scan, kemudian surat digandakan. Setelah digandakan, surat
surat diduplikat dan kemudian diarsip dalam bentuk box file, diakhiri dengan N. Kemudian surat asli itu dikirimkan ke tujuan surat. Selanjutnya, Mbak. Diagram konteks. Gambaran diagram konteks dari sistem pengarsipan surat yang dikembangkan di LKP Solocom nampak pada gambar di bawah ini. Sistem informasi surat masuk dan keluar. Laporan surat keluar, laporan disposisi, laporan surat masuk itu diterima oleh admin dan kemudian admin menerima juga data surat masuk, data disposisi, data surat keluar. Kemudian sistem informasi surat masuk dan keluar ini, laporan surat keluar, laporan disposisi, laporan surat masuk itu tersampaikan oleh pimpinan juga. Selanjutnya, Mbak. Selanjutnya, data flow diagram. Data flow diagram atau DFD merupakan model dari sistem untuk menggambarkan pembagian sistem ke modul yang lebih kecil. Salah satu keuntungan menggunakan diagram aliran data adalah memudahkan pemakai atau user yang kurang menguasai bidang komputer untuk mengerti sistem yang akan dibangun. Berikut ini gambaran DFD level 1 dari sistem pengarsipan surat yang penulis kembangkan di LKP Solocom. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Wiwin. Data flow diagram yang level 0. Ini yang pertama dalam pendataan surat masuk akan menuju ke pimpinan. Lalu pimpinan akan dokumen hasil disposisi akan menuju ke pendapatan hasil disposisi. Selanjutnya, setelah pendataan hasil disposisi telah sampai di 0.3 ini akan menuju pada tabel data. Nah, hasil disposisi ini dalam tabel data hasil disposisi akan menuju ke pembuatan laporan dan menuju kepada pimpinan. Jadi laporan surat masuk, laporan surat keluar, dan laporan hasil disposisi ini akan dirangkum pada pembuatan laporan yang diketahui oleh pimpinan. Kemudian pada pendataan surat masuk, tabel data surat masuk ini akan dibuat tabel data surat masuk yang dilaporkan dalam pembuatan laporan. Setelah itu, laporan surat masuk, laporan surat keluar, dan laporan hasil disposisi akan menuju pada bagian admin. Di bagian admin ini, data surat masuk akan didata pada pendataan surat masuk, lalu data surat keluar akan pada pendataan surat keluar. Ini pada surat keluar akan menuju ke instansi, lalu surat masuk, dan dikumpulkan pada pendataan surat masuk. Dalam pendataan surat keluar ini, tabel data surat keluar akan dibuatkan tabel data surat keluar menuju pembuatan laporan. Setelah itu, admin menuju hasil dokumen disposisi atau data hasil disposisi menuju ke pendataan hasil disposisi yang 0.3. Nah, selanjutnya ini akan dibawakan oleh Mbak Karina. Berikut DFD level 1, turunan dari DFD level 0. Terdapat 3 proses lanjutan, yaitu
proses laporan surat keluar, proses laporan surat masuk, dan proses laporan hasil disposisi. Pada data yang tersimpan di tabel data surat keluar, lalu masuk laporan surat keluar, lalu disampaikan kepada pimpinan. Pada data yang tersimpan di tabel data surat masuk ke proses laporan surat masuk dan disampaikan kepada pimpinan. Dari tabel data surat masuk, lalu diproses ke dalam laporan hasil disposisi. Dari data yang tersimpan di tabel data hasil disposisi, masuk ke dalam proses laporan hasil disposisi, dan lalu disampaikan kepada pimpinan, dan dari laporan proses hasil disposisi, disampaikan pula kepada admin. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Kami mohon masukannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.